Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis review dari jurnal, yaitu saya mengangkat tema mengenai defisiensi vitamin A, kekurangan vitamin A, dan saya mengangkat jurnal yang berjudul Analisis Kebijakan untuk Mengatasi Hambatan dalam Mengurangi Prevalensi Kekurangan Vitamin A pada anak-anak usia 15 sampai 23 bulan di Iran. Dengan jurnal penerbitnya ada BMC Public Health, tahun terbit pada tahun 2021, penulis jurnal Golnaz Rajai Amir Hossein Tekian, Nasir Kalantari, dan Fateme Muhammadi Nasrabadi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najia Hasan dengan NIM 21030550170, kelas D, program studi gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Nah, eh, adapun yang akan kita bahas sebentar ada mengenai latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, pertama kita akan masuk di latar belakang, di mana sekitar 30% anak kurang dari 5 tahun diperkirakan mengalami defisiensi vitamin A di seluruh dunia. Peningkatan prevalensi kekurangan vitamin A diamati pada anak usia 15 sampai 23 bulan. Nah, di sini dua survei berbasis populasi nasional dilakukan pada tahun 2001 dan 2012, mengungkapkan peningkatan prevalensi kekurangan vitamin A dari 2,1% menjadi 18,3% pada anak usia 15 hingga 23 bulan di Iran, yang menunjukkan perlunya adaptasi kebijakan dengan fokus utama mengidentifikasi opsi kebijakan berbasis bukti untuk mengurangi prevalensi kekurangan vitamin A pada anak usia 15 sampai 23 bulan di Iran. Nah, Provinsi Sistan dan Baluchistan dengan 20% kekeringan konjungtiva dan kekeringan kornea memiliki kekurangan vitamin A tertinggi di antara semua provinsi secara nasional. Selain itu, 35% anak laki-laki dan 21% anak perempuan di ibu kota Teheran memiliki konsentrasi serum retinol yang rendah. Secara global, defisiensi vitamin A dapat dikurangi dengan 5 intervensi utama. Yang pertama ada suplementasi, modifikasi pola makan, fortifikasi, promosi kesehatan masyarakat, dan pemberian ASI. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi opsi kebijakan berbasis bukti untuk meminimalkan prevalensi kekurangan vitamin A di antara anak usia 15 sampai 23 bulan di Iran. Nah, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, metode ini itu bersifat kualitatif. Nah, ada 38 subjek wawancara tatap muka semi terstruktur diadakan dengan para ahli di tingkat manajerial tinggi, menengah, dan rendah dalam sistem kesehatan Iran, serta di Sekolah Ilmu Gizi dan Dietetika menggunakan sampling purposif dan bola salju, di mana ini semua wawancara kita rekam dengan perekam suara digital, kemudian ditranskrip, dimodifikasi, dan akhirnya dianalisis menggunakan pendekatan campuran induktif-deduktif dengan perangkat lunak MaxQDI versi 10. Nah, di sini ada tabel pertama di mana menunjukkan karakteristik orang-orang yang diwawancarai. Yang pertama itu ada organisasi Ministry of Health and Medical Education atau Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran. Di sini tuh dia berkodenya ada 6 dan posisinya sebagai kepala departemen ahli dengan kisaran usia 50 sampai 60 tahun
Dan juga kode kedua ada 40 sampai 50 tahun. Dengan edukasi atau pendidikannya adalah spesialis BSc. Di sini subjeknya ada 3 orang. Karena kepala departemen 1 dan ahli ada 2. Lalu karakteristik organisasi yang kedua ada wakil rektor bidang kesehatan masyarakat atau Vice Chancellor for Public Health. Di sini kodenya ada 1, 2, 3, 4. Nah, posisinya yang pertama ada sebagai wakil rektor, yang orang kedua ada ahli, yang ketiga ada kesehatan, yang keempat ada ahli ilmu gizi. Nah, kisaran umurnya itu ada untuk wakil rektor kisaran umurnya 40 sampai 50 tahun. Untuk ahli kisaran umurnya dia 30 sampai 50 tahun. Healthcare itu kesehatan ada kisaran umurnya 40 sampai 50 tahun dan ahli ilmu gizi kisaran umurnya 20 sampai 30 tahun. Dan ini pendidikannya terakhir untuk wakil rektor itu spesialis, untuk ahli itu MSc BS dan kesehatan BS AS, dan ahli ilmu gizi itu MSc. Di sini jumlah orang yang diwawancarai itu untuk wakil rektor ada 5, dan untuk ahli itu ada 9, dan untuk orang kesehatan itu ada 5, dan ahli ilmu gizi ada 1. Lalu organisasi yang ketiga itu ada Sekolah Ilmu Nutrisi dan Diet, Universitas Ilmu Kedokteran. Kode yang pertama itu ada Dean of School. Lalu ada anggota fakultas, dan ketua. Di mana umur dari dekan sekolah baru kisaran 50 sampai 60 tahun PhD, dan anggota fakultas juga 50 sampai 60 PhD, dan anggota fakultas juga ada kisaran umurnya 40 sampai 60 PhD, dan ketua dengan umur 60 sampai 70 dengan gelar spesialis PhD. Di sini untuk dekan sekolah ada 2 orang yang akan diwawancarai, dan anggota fakultas juga ada 2 orang, dan anggota fakultas lagi ada 2 orang, dan kemudian ketua ada 3 orang. Kemudian kita masuk ke UNICEF. Dana Darurat Anak Internasional PBB, Yayasan Bantuan Imam Khomeini IKRF, dengan kode IKRF. Di sini posisinya sebagai ahli, di mana kisaran usianya 40 sampai 50 tahun BSc, dengan jumlah orang yang diwawancara adalah satu orang. Kemudian ada Imam Khomeini Relief Foundation. Iya, sama seperti dengan UNICEF, dia ahli dengan kisaran 40 sampai 50 tahun BSc, dan orang yang diwawancarai adalah 1. Kemudian ada Ministry of Interior, Kementerian Dalam Negeri, Kota Madia, Kegubernuran, ada seorang wakil ketua dengan kisaran umur 30 sampai 60 tahun, PhD, bergelar PhD, dan ada 2 orang yang diwawancarai sebagai wakil ketua dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada ahli. Ahli di sini ada kisaran umurnya 40 sampai 50 tahun, basic English, dengan 1 orang yang diwawancarai dari Kementerian Dalam Negeri. Next. Nah, kita akan memasuki hasil penelitian, di mana di sini tertera mengenai tabel 2 karakteristik peneliti. Karakteristik peneliti yang pertama itu ada GR. Pada GR di sini itu dengan artian GR itu melakukan wawancara, pengumpulan data, dan analisis serta menyusun naskah.
Sedangkan AT dan NK mengawasi studi, merevisi naskah, dan memastikan kualitas. Lalu AT adalah penjamin. Kemudian ada FM. FM itu dia bertugas menyarankan studi dan merevisi naskah. Jadi jadi pada AT, NK, GR ini menyusun penelitian tersebut. Di sini itu karakteristik peneliti itu ada kredensial peneliti. Dengan gelarnya ada MD, MPH, PhD. Kemudian ada pekerjaan peneliti pada saat penelitian. Kemudian di sini yang melakukan wawancara dan pengumpulan data itu dan analisis serta menyusun naskah itu ada kandidat PhD calonnya. Dan yang mengawasi studi itu ada profesor, kepala departemen. Kemudian NK yang merevisi naskah itu ada asosiasi lektor kepala dan kepala departemen dengan berjenis kelamin pria. Kredensial peneliti yang pertama itu ada MSc. MSc itu di sini itu dijelaskan MSc yang melakukan wawancara dan pengumpulan data. Dan calon PhD yang melakukan wawancara itu ada perempuan dan melakukan pengalaman atau pelatihan itu kebijakan pangan. Dan di sini dia perempuan yang melakukan wawancara dan apakah adanya hubungan didirikan sebelum dimulainya studi. Relationship and stabilized prior to study commencement. Jadi iya adanya hubungan didirikan sebelum dimulainya studi. Selanjutnya itu ada AT. Di sini tuh mengawasi studi, merevisi naskah, dan memastikan kualitas. Jadi yang kredensial peneliti itu ada MD, MPH, PhD, profesor kepala departemen yang meneliti pada saat penelitian. Jadi ini yang bekerja pada saat bagian ET itu ada pria. Dan apakah ini melakukan wawancara atau fokus grup? Tidak. Dan pengalaman atau pelatihan kebijakan kesehatan. Apakah yang melakukan kebijakan kesehatan laki-laki atau perempuan? Jadi jawabannya adalah laki-laki. Dan hubungan didirikannya sebelum dimulainya studi. Iya, adanya hubungan didirikan sebelum dimulainya studi. Jadi NK itu sama tadi dengan AT yang mengawasi studi, merevisi naskah, dan memastikan kualitas. Di mana kredensial peneliti di sini pertama ada dokter anak, kemudian pekerjaan peneliti pada saat penelitian. Jadi ada yang diwawancarai ada asosiasi profesor atau lektor kepala departemen, ya berjenis kelamin laki-laki, melakukan wawancara atau fokus grup, tidak, pengalaman atau pelatihan kebijakan pangan, lalu laki atau perempuan, dan apakah adanya hubungan didirikan sebelum dimulainya studi? Iya, adanya. Lalu yang terakhir itu ada FM, di mana kredensial peneliti ini menyarankan studi dan merevisi naskah. Kredensialnya adalah PhD, di mana pekerjaan peneliti pada saat penelitian itu rekan profesor. Di sini dia berjenis kelamin perempuan dan tidak melakukan wawancara atau fokus grup. Pengalaman atau pelatihan itu kebijakan pangan. Dan apakah ada hubungannya didirikan sebelum dimulainya studi? Iya.
Next. Nah, di sini ada tabel 3. Tabel 3 itu kebijakan utama terkait pengurangan prevalensi kekurangan vitamin A di Iran. Nah, kelompok kebijakannya itu ada secara langsung dan tidak langsung, di mana kebijakannya itu ada suplementasi, modifikasi diet, fortifikasi, pertanian, kebijakan kesehatan, dan kultural. Di mana masalah yang diangkat mengenai modifikasi diet yaitu pendidikan ketersediaan pangan sebagian. Fortifikasi itu ada besarnya minyak dan masalah mengenai pertanian yaitu kebijakan pertanian, pengayaan tanah, menyusui dan kontrol pengayaan tanah. Ya, di mana kebijakan kesehatan itu mengangkat masalah menyusui dan kontrol mikronutrien, meningkatkan kapasitas organisasi puskesmas dalam sebuah jaringan. Kalau kultural itu di sini mengangkat masalah mengenai budaya makanan. Nah, di sini kita akan memasuki tabel 4, di mana tema dan subtema yang teridentifikasi. Nah, yang pertama itu tema ada faktor dasar, di mana faktor dasar dari subtema yang teridentifikasi ini ada 3, ada pemerintahan, infrastruktur, dan organisasi. Infrastruktur dan organisasi dan mengangkat masalah evaluasi dan pemantauan, ada jaringan kesehatan, sistem pendaftaran, dan penelitian kerjasama lintas sektoral. Baik. Nah, faktor dasar ini mengacu pada faktor-faktor penting yang terkait dengan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi prevalensi KVA. Nah, temuan tersebut dirangkum menjadi 3 subtema, ada tata kelola, infrastruktur, dan organisasi. Oke, jadi yang kedua itu ada faktor yang mendasari. Faktor yang mendasari itu ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Di mana faktor ekonomi itu um, mengangkat masalah mengenai anggaran keterjangkauan, komposisi etnis, marginalisasi, budaya pangan, dan tuntutan kesehatan. Dan faktor geografis. Lalu yang ketiga itu ada faktor langsung, di mana mengangkat mengenai implementasi kebijakan yang akan mengangkat masalah suplementasi, diet, dan intervensi kesehatan. Nah, adapun pembahasan mengenai tabel 3 yaitu di sini sebagian besar kebijakan terkait pengurangan kekurangan vitamin A di Iran menekankan pada suplementasi, perluasan pendidikan, dan kesadaran. Namun kurang perhatian diberikan pada perencanaan pada tingkat yang berbeda untuk kebijakan lainnya. Di mana ada seorang narasumber berkata, sayangnya mereka hanya fokus pada kebijakan terkait suplemen. Oleh karena itu, jika Anda dapat memperbaiki pola diet, Anda mungkin dapat mengubah kebijakan tersebut. Meskipun demikian, itu tidak bekerja dengan baik dan strateginya tidak diterapkan. Saya pikir kita harus memprioritaskan pendidikan masyarakat dengan penekanan pada ibu-ibu, di mana keterangan dari DDPH2 ini yaitu Wakil Dekan Bidang Kesehatan Masyarakat. Jadi yang narasumber ini yaitu Wakil Dekan Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Next. Nah, di sini kita akan memasuki tabel yang keempat, pembahasan mengenai tema 1 faktor dasar. Di sini pemerintahan, infrastruktur, dan organisasi. Nah, teman-teman terkait subtema ini diuraikan berikut. Di mana yang pertama itu ada masalah evaluasi dan pemantauan. Nah, evaluasi dan pemantauan kebijakan diabaikan. Oleh karena itu, data tingkat keberhasilan bersifat ambigu karena data sporadis pura dua dilakukan setiap
hingga 10 tahun, di mana seseorang yang diwawancarai mencatat masalah utama yang tertanam dalam banyak kebijakan nasional adalah tidak tersedianya data untuk membuat keputusan atau menilai efektivitas kebijakan. Menurut Kemenkes kedua. Lalu yang kedua itu ada mengenai jaringan kesehatan dan sistem pendaftaran, di mana kurangnya kondisi kerja yang cocok untuk petugas kesehatan. Meskipun tugas petugas kesehatan meningkat, gaji mereka tidak mencukupi dan jumlahnya sedikit. Jadi, menurut narasumber yang diwawancarai, tentu saja kami memiliki banyak kesulitan untuk membahas pelatihan. Mengapa? Karena tugas meditasi sangat berat sehingga dia mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali dan banyak sekali referensi sehingga dia memiliki begitu banyak tugas. DDPH 5 itu sama dengan menurut DDPH yang kelima. Lalu yang ketiga itu ada kerjasama lintas sektor, di mana kebijakan terkait pengurangan kekurangan vitamin A membutuhkan kerjasama baik lintas sektoral maupun intrasektoral, di mana orang lain yang diwawancarai menyebutkan dokter lebih berorientasi klinis pada pengobatan, tetapi bukan pencegahan. Nah, memang orientasi dokter di masa lalu adalah pencegahan. Namun, sistem pendidikan tinggi yang dimodernisasi telah mengorbankan para dokter yang berorientasi baik itu. Menurut Kemenkes, subjek ke-6. Kemudian ada tema yang kedua, yaitu faktor mendasari, di mana yang pertama itu kita akan membahas mengenai faktor ekonomi, di mana kita akan mengangkat masalah mengenai anggaran. Anggaran di sini itu mewakili jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan dana yang dialokasikan ke universitas kedokteran untuk melaksanakan kebijakan ini. Nah, beberapa provinsi tidak membelanjakan anggaran ini untuk itu. Jadi seseorang narasumber berkata, kebetulan provinsi Sistan dan Baluchistan memberikan beberapa informasi anggaran, tetapi tidak seluruh anggaran habis untuk implementasi kebijakan menurut DDPH subjek kedua. Nah, yang kedua itu masalah keterjangkauan. Salah satu penyebab kegagalan kebijakan adalah situasi ekonomi yang sulit akibat pengenaan sanksi dan kenaikan harga pangan, suplemen, dan bahan makanan yang dibutuhkan untuk menerapkan kebijakan ini tidak terjangkau. Jadi di sini kita mewawancarai mengenai salah satu peserta mengatakan tidak hanya mendidik orang yang penting, tetapi juga sejauh mana persyaratan terjangkau bagi mereka. Menurut LSM 10. Jadi LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Nah, faktor yang kedua itu ada faktor sosial, di mana pertama itu komposisi etnis. Karena kerawanan pangan, banyak orang dari Provinsi Sistan dan Baluchistan bermigrasi ke provinsi lain seperti Golestan. Dengan demikian, kekurangan vitamin A menjadi lebih umum. Nah, di sini kita lagi mewawancarai seorang narasumber menyebutkan kelompok mana di Golestan yang memiliki lebih banyak kekurangan vitamin A. Jawabannya adalah para pendatang dari Sistan dan Baluchistan. Mereka tinggal di semua bagian provinsi, menurut DDPH subjek kedua. Dan kemudian ada masalah kedua yaitu marginalisasi, di mana migrasi untuk mencari pekerjaan dan lain-lain menyebabkan penyakit yang lebih parah dan orang mungkin tinggal di tempat yang tidak memiliki akses ke layanan yang sesuai. Nah, menurutnya dari ibu kota provinsi ke pinggiran kota atau daerah terpencil, kondisi kehidupan berubah. Oleh karena itu, perhatian yang adil harus diberikan. Nah, masalah ketiga yang diangkat itu budaya makanan. Nah, menurut narasumber, di sini kesadaran masyarakat tentang makanan sehat telah dipromosikan karena upaya media. Namun, hal ini harus diterjemahkan ke dalam hasil yang nyata. Kebanyakan orang Turkmenistan tidak menganggap sayuran sebagai makanan dan mengkonsumsi sangat sedikit. Menurut narasumber NFEA yang keempat. Nah, kita akan masuk ke tema 3, faktor langsung.
Yang pertama itu, di sini kita akan membahas implementasi kebijakan. Masalah pertama ada suplementasi, di mana kebijakan paling umum untuk anak-anak dengan kekurangan vitamin A di Iran. Gratis untuk anak-anak hingga 6 bulan karena mereka mengonsumsi vitamin A dan D, lalu multivitamin. Namun ada beberapa tantangan dalam hal ini, di mana kita mewawancarai menyebutkan tetes vitamin A adalah intervensi paling efektif dan langsung di negara kita. Mudah-mudahan kebijakan yang terkait dengan mikronutrien dan suplementasi akan diimplementasikan. Menurut MOHME subjek ke-6. Wawancara ke-6. Lalu masalah kedua itu ada diet Kemenkes yang berupaya memberikan paket sembako kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan bekerja sama dengan Komite Bantuan Imam Khomeini di setiap provinsi, di mana seseorang narasumber berkata, Kementerian Kesehatan telah memprakarsai beberapa kebijakan untuk memperkenalkan paket sembako kepada beberapa keluarga yang membutuhkan, menurut IKRF 2. Nah, masalah yang ketiga itu intervensi kesehatan, di mana salah satu intervensi kesehatan di Iran adalah menyusui. Nah, seorang narasumber berkata, kami melakukan pelatihan menyusui dengan baik. Setiap ibu sebaiknya segera pergi ke puskesmas untuk pemeriksaan screening langsung setelah melahirkan. Sementara itu, menyusui sangatlah penting. Kami bahkan tahu berapa banyak ibu yang menggunakan ASI atau susu formula. Menurut DDPH 5. Nah, jadi kesimpulannya yaitu WHO memprioritaskan perkembangan anak usia dini sebagai peluang untuk meningkatkan kesehatan dan pemerataan. Mikronutrien esensial memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Memberikan suplementasi adalah intervensi layak utama untuk mengurangi kekurangan vitamin A di Iran. Meskipun kebijakan ini diperlukan, mungkin tidak cukup karena beberapa faktor makro lainnya yang sebagian besar berada di luar kendali sektor kesehatan, termasuk tata kelola, infrastruktur, organisasi, faktor sosial, dan ekonomi, juga dapat berkontribusi pada hasil perkembangan anak. Nah, saran saya bagi penelitian ini tuh diharapkan agar setiap provinsi di Iran akan mengidentifikasi fasilitator dan hambatan administratif untuk mengatasi kekurangan vitamin A, dan melalui kolaborasi multisektoral merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk mengatasi masalah tersebut. Selain kebijakan suplementasi, kebijakan lain harus direncanakan dan juga menyediakan paket makanan yang mengandung sumber vitamin A dengan harga terjangkau, cakupan penuh suplemen di daerah tertinggal, dan meningkatkan literasi gizi masyarakat. Nah, itulah tadi mengenai referensi jurnal yang saya paparkan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.